Sandy Walsh icipi makanan Indonesia bakwan hingga kue lapis. Regulasi pemain homegrown ala Liga Inggris bisa dicoba. Indra Safri bocorkan skuad timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023. SEA Games 2023 Indra Safri targetkan timnas U22 jalani 3 uji coba. Tanpa Indonesia, Burundi disebut hadapi 3 negara di FIFA Matchday Maret 2023. Indra Safri memprediksi setidaknya akan ada sekitar 6 pemain dari timnas U22 Indonesia yang dipanggil ke timnas senior. Minimal 5 atau 6 orang pasti ada. Anak-anak U22, ucap pelatih timnas U22 Indonesia itu. Tetapi bukan yang sudah bergabung di timnas U22 Indonesia, sambung Indra Safri. Indra Safri yakin nama seperti Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman akan dipanggil oleh Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret 2023. Mengingat Sinteyong juga baru tiba di Indonesia pada Jumat 10 Maret 2023 malam, Indra Safri mengatakan belum ada evaluasi dengan Sinteyong, kan baru malam tadi datang. Sambung Indra Safri seusai memimpin latihan timnas U22 Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat. Di satu sisi, hasil yang diraih timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 tidak berpengaruh dengan keikutsertaan di Piala Dunia U20 2023. Sandy Walsh tampaknya merindukan Indonesia. Ia menjajal berbagai makanan khas tanah air seperti bakwan hingga kue lapis saat berkunjung ke pasar malam. Momen itu diketahui dalam video yang diunggah Sandy Walsh melalui akun YouTube pribadinya. Sandy Walsh menjelaskan bahwa pasar malam itu ada di Belanda dan ia pergi bersama keluarganya. Banyak makanan yang dicoba oleh Sandy Walsh, seperti lemper, bakwan dan juga yang lain-lain. Sang ibu juga memberitahu Sandy Walsh banyak hal soal makanan Indonesia, terutama makanan kesukaan kakeknya yakni pastel. Irak U20 sukses mengunci tiket ke Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia setelah berhasil menumbangkan Iran di perempat final Piala Asia U20 2023. Pertandingan pertama perempat final Piala Asia U20 2023 antara Irak dan juga Iran sudah selesai digelar. Hasilnya tim asuhan Emad Mohamed sukses meraih kemenangan yang dramatis. Iran yang merupakan juara grup B menghadapi Irak yang berstatus runner-up grup A. Laga ini berlangsung sangatlah sengit karena memperebutkan tiket ke Piala Dunia U20 2023. Uzbekistan telah memastikan lolos ke Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. Uzbekistan lolos ke babak semifinal Piala Asia U20 2023 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Dalam adu penalti, kelima eksekutor Uzbekistan sukses melaksanakan tugasnya, sedangkan satu eksekutor Australia yaitu Adrian Sejasic tidak berhasil menggetarkan gawang Uzbekistan. Misi PSSI untuk membatasi pemain naturalisasi belum bisa dikatakan mandek walau mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Sementara itu, untuk menghindari kritik yang serupa, PSSI tampak harus kreatif dalam menciptakan regulasi apabila serius ingin mengurangi pemain naturalisasi yang menghambat berkembangnya pemain muda. Untuk itu, PSSI bisa mencoba menerapkan regulasi dalam kamuflase regulasi pemain homegrown seperti di Premier League. Di Premier League, tiap klub dibatasi hanya boleh mendaftarkan 25 pemain utama, dengan paling sedikit harus mempunyai 8 pemain homegrown. Pemain homegrown didefinisikan sebagai pemain yang dididik di akademi klub yang bersangkutan atau klub anggota FA lain selama 3 tahun dalam rentang usia 16 hingga 21 tahun. Barangkali dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya, regulasi pemain homegrown bisa digunakan oleh PSSI sebagai instrumen hukum untuk mengurangi pemain naturalisasi. Erick Thohir dan Zainuddin Amali beserta jajaran Kementerian PUPR meninjau langsung renovasi semua venue di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 11 Maret 2023. Masih terdapat beberapa kekurangan minor pada setiap lapangan latihan. Salah satunya adalah menutup sekeliling lapangan dengan kain hitam karena lapangan berada di ruang terbuka atau publik. Selain itu, sesuai dengan permintaan FIFA adalah membongkar sebagian pagar di depan ruangan VIP di tribun Stadion Utama Gelora Sriwijaya. Pemain reguler Liga 1 akan mulai bergabung dalam timnas U22 Indonesia di Jakarta pada 1 April mendatang. Artinya, pemanggilan dilakukan sebelum kompetisi Liga 1 2022-2023 rampung.
Liga 1 2022-2023 sendiri baru akan selesai pada pertengahan April mendatang. Nanti setelah ini kami akan panggil pada tanggal 1 April untuk pemain reguler Liga 1, ucap pelatih timnas U22 Indonesia Indra Safri. Indra Safri diketahui menggelar pertemuan melalui Zoom dengan klub Liga 1 dan juga Liga 2. Tujuannya untuk memaparkan persiapan skuad Garuda menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja. Itu gunanya komunikasi yang saya bangun kemarin, ucap Indra Safri saat ditemui seusai latihan timnas U22 Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 11 Maret 2023. Siapa yang bisa dipanggil tanggal 1 April, siapa yang bisa dipanggil tanggal 2. Karena apa? Karena saya sebagai pelatih yang menangani tim untuk melakoni agenda yang bukan jadwal resmi FIFA. Jadi, harus menjalin komunikasi dengan klub, sambung Indra Safri. Pelatih Indra Safri menargetkan timnas U22 Indonesia menggelar 3 pertandingan uji coba sebelum tampil di SEA Games 2023 di Kamboja. Dikatakan Indra Safri, uji coba diperlukan sebagai bentuk simulasi untuk mengarungi SEA Games 2023. Minimal kami ada 3 kali uji coba, sambung mantan pelatih Bali United tersebut. Indra Safri menuturkan rencana uji coba baru akan dilaksanakan pada medio April mendatang, dan kemungkinan besar lawan yang dihadapi skuad Garuda merupakan tim-tim dari Indonesia. PSSI telah mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Burundi di FIFA Matchday. Namun demikian, sebelumnya juga ada klaim dari Kenya bahwa mereka akan menghadapi Burundi. Menurut akun Instagram resmi tim Kenya @harambi_stars. Di sisi lain, Burundi mengumumkan di akun Instagramnya FF Burundi bahwa mereka akan menghadapi Indonesia dan juga Kenya. Alhasil kebingungan pun meliputi publik karena klaim yang berbeda-beda dari masing-masing federasi ketiga negara tersebut. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri mengungkap alasan mencoret 2 pemain langganan timnas Indonesia di TC Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023. 2 pemain langganan timnas Indonesia yang dicoret adalah Sultan Ziko dan juga Randy Juliansyah. Menurut Indra Safri, kedua pemain tersebut tidak sesuai dengan kriterianya untuk tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Karena kualitasnya tidak bagus, kami pulangkan, kata Indra Safri di lapangan ABC Senayan Sabtu 11 Maret 2023 pagi. Indra Safri melihat pemain yang baru bergabung dalam TC Timnas Indonesia U22 tahap 2 sejak 9 Maret 2023 memiliki potensi. Oleh karena itu, tidak ada pemain manapun yang mendapatkan perlakuan khusus dan murni dinilai dari kualitas individu masing-masing. Akumulasi dari penilaian-penilaian itulah yang digunakan. Masuk ke pertanyaan Randy dan Ziko tadi, kan ada yang lain yang lebih berkualitas. Nggak adil dong saya, kan ada yang lain yang lebih berkualitas. Walaupun dia dulu pemain tim nasional, yang terpilih tetap yang kualitas tertinggi, kata Indra Safri. Gelandang Bayangkara FC David Maulana tetap masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan pada TC Timnas U22 Indonesia tahap kedua di Jakarta menyambut SEA Games 2023 di Kamboja. Untuk itu David Maulana sangat berhasrat bisa berlaga di SEA Games 2023. Dia berharap bisa membantu timnas U22 Indonesia mengakhiri puasa medali emas SEA Games. Kalau target saya sendiri, bisa membela timnas di SEA Games dan juga menjadi juara, sambung pemain berusia 21 tahun tersebut. David Maulana akhirnya comeback dipanggil timnas Indonesia untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2023. Mantan kapten timnas Indonesia U19 tersebut mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, David Maulana seolah menghilang setelah merumput di Kroasia bersama HNK Rijeka. Kini ia kembali ke tim nasional untuk dilihat kemampuannya oleh Indra Safri. David bertekad menjadi salah satu nama yang diboyong oleh Indra Safri ke SEA Games 2023. Meskipun sulit, ia mengaku bakal bersaing sportif dengan seluruh pemain yang ada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun ini menjadi gerbang awal Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia tingkat senior. Pada 2019, Indonesia melalui PSSI pernah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Untuk itu, kata Erick Thohir, penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia harus sukses. Kalau ini nggak lolos, masa 2034 kita masih ngajuin. Ini harus jadi gerbang pembuka bukan malah gerbang penutupan, kata Erick Thohir saat mengunjungi Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu. Zainuddin Amali menyebut isu soal penolakan tim nasional Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia oleh sejumlah pihak telah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu.
Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20, jumlah lembaga pun memiliki tugas pokok dan juga fungsinya masing-masing. Termasuk kata amali, Kemenlu yang memiliki tugas diplomasi politik. Itu merupakan bagian pemerintah. Di pemerintah ada tupoksinya masing-masing. Isu penolakan timnas Israel banyak tugas ke Kemenlu, kata Zainuddin Amali. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.